Shalom sahabat terang hidup yang saya kasih dalam Yesus. Saya berterima kasih secara pribadi karena Tuhan itu baik. Hari ini kita bisa belajar lagi satu hal penting dalam pernikahan Kristen, yaitu tentang menghadapi keputusan dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin membaca satu ayat dari Matius 11 ayat 28, demikian firman Tuhan saya bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, ini perkataan Yesus yang sangat familiar dan kita selalu ingat ini. Bahkan ini menjadi ayat hafalan dari anak-anak Tuhan. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa ada dua hal. Yesus tahu apa yang menjadi masalah kita. Dan dia memanggil kita untuk bisa menyelesaikan masalah di dalam dia. Dan yang kedua adalah Yesus memberi jaminan bahwa dia akan memberi kita kelegaan. Nah, di bawah tantangan ayat ini saya membahas tentang bagaimana menghadapi keputusan diri dalam juga pernikahan. Nah, biasanya ketika masalah itu terlalu berat, apakah itu perceraian, atau kita ditinggalkan pasangan kita, atau kita mengalami kekerasan dalam pernikahan, atau kita diabaikan begitu saja, dicuekin begitu saja. Ada tapi dianggap tidak ada, dibilang tidak ada juga. Atau secara ekonomi kita mengalami kesulitan yang begitu hebat, sampai memakan pun sepertinya sulit, atau mungkin ada faktor orang ketiga atau yang lain, sakit penyakit atau yang lain. Nah, kita sering kali menghadapi begitu putus asa ketika situasi yang berat terjadi. Murid-murid juga waktu itu mereka mengalami putus asa sampai mereka menjerit-jerit dan mereka terancam akan binasa. Sementara Yesus tertidur di tengah-tengah badai berkecamuk. Nah, kedua, kita juga sering kali mengalami kekecewaan, keputusasaan, kepedihan karena kita belum juga belajar dari pengalaman diri kita pada masa yang lalu. Kalau kita belajar barangkali kita bisa mereferensi pada pengalaman itu tentang bagaimana dulu kita menghadapi saat-saat yang kritis dalam kehidupan kita. Sehingga mungkin itu menolong kita untuk kita tidak terlalu baru atau asing menghadapi masalah ini. Kenapa? Karena ini pernah kita alami sebelumnya. Nah, yang berikut ialah begini. Seberat apapun masalah kita, selama fisik kita oke, maka fisik kita bisa menanggung beban. Kalau saya gambarkan bahwa fisik itu sebuah pondasi atau mobil itu chassis, maka makin kuat chassisnya, makin aman mobil itu. Atau rumah itu kalau pondasinya kuat, maka aman rumah itu. Tetapi kalau pondasi kurang kuat atau chassis itu rusak, maka sulit sekali mobil itu bertahan. Nah, bukan sekedar masalah itu rumit, daya tahan kita atas masalah itu menjadi tidak kuat lagi. Kalau daya tahan kita kuat karena fisik menopang, maka kita akan sangat mampu atau kita lebih mampu menghadapi tekanan yang berat atau pergumulan yang berat, sehingga kita tidak mengalami keputusasaan. Tapi kalau kita mengalami keputusasaan dan pada saat yang sama beban begitu berat, pada saat yang sama kemampuan kita merosot secara fisik, mungkin kita menjadi sulit tidur atau kita kurang makan dan sebagainya, maka kemampuan kita yang seharusnya bisa mengcover beban kita menjadi tidak ada sama sekali. Dan di titik itulah kekecewaan kita mencapai puncaknya dan itu harus cepat ditolong, kalau enggak akan membawa dampak yang makin buruk dalam pernikahan kita, tapi juga untuk kehidupan kita sendiri. Hal yang kedua yang penting ialah kita harus menjaga kondisi kesehatan kita secara fisik. Kita menjaga secara prima fisik kita. Kenapa? Ketika Elia dalam keadaan yang sangat tertekan, diancam oleh Jezebel, istri dari Raja Ahab, dia begitu takut, dia melarikan diri. Lalu kemudian dia sendiri di sana. Dia meninggalkan bujangnya dan dia masuk ke padang gurun seorang diri. Dia sangat mengalami burnout di sana, kelelahan yang berlebihan. Tetapi juga dia menjadi putus asa. Dia tidak makan, tidak minum dan akhirnya dia ingin mati saja. Apa yang terjadi bahwa ketika malaikat Tuhan datang, yang pertama-tama diungkapkan dalam komunikasi dengan Elia yang sedang terpuruk itu adalah bangunlah dan makanlah. Mengapa makanan menjadi sangat penting? Ya, pepatah lama bahwa mensaro in corpore sano, jadi dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, itu benar. Nah, Tuhan itu datang dan ingatkan Elia supaya dia makan. Maka Tuhan menyiapkan dia roti dan juga kendi berisi air dan mengingatkan dia untuk makan. Pada awalnya Elia tidak mau makan, tapi malaikat itu dan terus mengingatkan dia untuk makan, akhirnya dia makan. Nah, memperhatikan kesehatan fisik menjadi sangat penting. Ingat bahwa sekalipun beban kita tidak berat, tapi kalau fisik kita merosot, kita tidak mampu. Kita tidak mampu untuk memaknai setiap peristiwa. Kita bahkan tidak mampu melihat jalan keluar. Kenapa? Karena fisik kita begitu merosot dan menurun. Ketika fisik kita merosot, katakanlah kita sulit tidur atau tidak tidur 1 hari 2 hari,
Maka kalau kita tidak cepat mengcover itu, kita tidak cepat untuk bisa tidur kembali dengan pulas dan tenaga kita dipulihkan, apa yang terjadi ialah bahwa ini akan mempersulit situasi kita dan kita bisa terbuka kemungkinan bukan cuma stres, tapi kita mengalami depresi. Mengapa? Karena secara hormonal, ya gula dalam darah juga berkurang, kita bisa mengalami banyak sekali gangguan pemikiran dan pikiran kita berseliweran ke sana ke sini dan mungkin sangat mudah kita mengalami banyak halusinasi. Dan itu akan sangat membahayakan kita untuk dengan jernih berpikir untuk menemukan solusi. Jadi merawat tubuh kita menjadi sangat penting. Yang berikut ialah bahwa kita harus menyelesaikan masalah dengan tidak membuat masalah baru. Ini penting. Ada banyak orang yang coba selesaikan masalah tapi dengan membuat masalah yang baru. Nah ini sebenarnya tidak tuntas. Ketika Yesus di Taman Getsemani, dia mengalami masalah, dia menyelesaikan dengan baik sekali. Ketika dia tersalib, Yesus menyelesaikan dengan baik dan dia berkata, sudah selesai. Nah ketika kita menghadapi masalah, jangan bikin masalah baru. Kalau kita selesai masalah, biar tuntas penyelesaian itu. Jangan menyelesaikan masalah, tetapi memunculkan masalah yang baru. Dan akhirnya masalah yang baru itu menambah kekompleksan daripada masalah kita yang sebelumnya. Hal yang berikut ialah kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah terjadi. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala situasi hidup kita, termasuk ketika kita mengalami banyak sekali kekecewaan dan keputusasaan untuk membawa kebaikan buat hidup kita. Kita tidak memilih untuk seperti itu, tetapi kita memilih untuk bersyukur. Mengapa? Ketika kita bersyukur, kita lebih tenang. Ketika kita bersyukur, kita bisa lebih rasional berpikir. Pemikiran kita bisa lebih jernih. Kita lebih baik dan kita lebih kuat menghadapi persoalan yang kita sedang hadapi. Nah, ketika kita dalam kondisi yang sangat tertekan, depresi, kita bahkan tidak mampu melihat jalan keluar. Sepertinya semua tertutup. Tapi ingat bahwa ketika kita bersyukur, maka Tuhan ingatkan kita bahwa dialah jalan. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika kita dalam kondisi yang terpuruk, kita tidak melihat jalan. Tapi ketika kita bersyukur, maka kita mulai disadarkan kembali. Ingat, Roh Kudus menyadarkan kita, menyiapkan kita bahwa ada jalan. Dan jalan itu adalah jalan yang terindah dalam Yesus. Yesus katakan, akulah jalan. Sehingga tidak satu masalah pun yang tidak bisa ada solusinya. Karena Yesus adalah jalan itu sendiri. Sehingga ketika kita bersyukur, kita bukan saja tenang. Ketika kita bersyukur, kita bukan saja baik. Kita bukan saja lebih kuat, tetapi kita mampu melihat dengan jernih ada jalan yang Tuhan sedang bukakan di sana. Ingat bahwa kalau satu jalan ditutup, maka Tuhan akan buka jalan lain buat kita. Ketika Tuhan membuka jalan yang baru, maka kita bisa melewati itu dengan pertolongan Tuhan. Jadi mengapa kita harus memilih kecewa ketika kita tahu bahwa syukur itu adalah salah satu cara yang terbaik untuk mengatasi berbagai kecewaan dalam kehidupan kita. Yang berikut ialah bahwa kita belajar menerima semua kenyataan ini sebagai pengalaman untuk kita naik kelas. Nah kadang-kadang ketika kita tidak mau belajar, maka kita tidak pernah bisa ada perkembangan atau progres dalam kehidupan kita. Seringkali kita menghindar kepedihan, seringkali kita menghindar pengalaman yang sulit, seringkali kita menghindar masalah. Oke, tetapi kalau kita tidak pernah mengalami apa yang disebut dengan masalah, kita juga tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Ketika kita melihat semuanya lancar, kita tidak bisa mengalami bagaimana Tuhan menolong kita. Ketika kita mengalami satu tekanan yang berat, sampai kita udah putus asa, dan ketika Tuhan turun tangan menolong kita, kita bisa bersyukur karena Tuhan itu baik. Nah, ketika kita tahu bahwa kita belajar menerima segala sesuatu dalam rangka pembelajaran kita supaya kita naik grade ke atas, maka kita harus menerima itu sebagai anugerah Tuhan buat kita. Meski yang kita alami tidak menyenangkan, meski yang kita alami itu ingin kita hindari sebenarnya, karena natur kita ingin menghindari itu. Tapi kalau kita memilih jalan menghindar, kita tidak melihat bagaimana zaman Tuhan, bagaimana berkat Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan nyata, dan kita bisa bersyukur karena Tuhan selalu baik buat kita. Saya ingin mengakhiri dengan mengatakan begini, jangan pernah berpikir atau mengembangkan dalam pemikiran kita, dalam benak kita, dalam hati kita bahwa kita sedang dihukum Tuhan. Ya, kita barangkali sedang dididik karena kita melakukan kesalahan, tapi kita tidak dihukum Tuhan. Allah, ya Allah Bapa kita, tidak menempatkan kita sebagai terdakwa, tapi sebagai ayah yang sedang mendidik anak-anaknya yang salah jalan, dan kita semua salah jalan sehingga kita digiring untuk berada di jalan benar. Nah, untuk itu kita tidak boleh menerjemahkan sebagai sebuah hukuman bahwa Allah sedang menghukum kita, atau kita sebagai posisi terdakwa di hadapan Allah, tapi kita sebagai anak yang lagi sedang dididik, disiplin oleh ayah kita karena kita salah. Nah, saya ingin mengatakan begini, ketika kita mengalami situasi, jangan berpikir secara negatif, karena itu akan mempersulit kita untuk menemukan jalan keluar atas persoalan kita. Tapi kita melihat bahwa semua yang terjadi, sekali lagi, setiap peristiwa yang terjadi itu tidak pernah luput
dari pengetahuan Tuhan tentang itu. Bahkan Paulus mengatakan bahwa kita harus belajar bahwa Dia punya rancangan yang terbaik. Bahkan di saat yang paling sulit di mana kita ingin hindari sekali lagi. Untuk membawa kebaikan buat anak-anaknya. Kita tidak melihat dengan mata telanjang. Tapi ketika kita menjalani di ujungnya kita tahu bahwa ini membawa kebaikan buat kehidupan kita. Jadi jangan sekali-sekali kita mengatakan bahwa kita sedang lagi dihukum Tuhan. Atau kita lagi sedang dijadikan terdakwa oleh Tuhan. Tidak. Barangkali kita salah. Ya, kita salah jalan seringkali. Tetapi Allah sedang mendidik kita. Allah sedang membentuk kita. Dia sedang merancang yang terbaik buat kita di balik kesalahan kita. Untuk membawa kebaikan buat hidup kita. Untuk membentuk karakter kita menjadi indah dalam pandangan Tuhan. Ini barangkali satu ria kecil dalam perjalanan kita. Ini satu dinamika kecil dalam pembentukan Tuhan atas hidup kita. Ingat, bangsa Israel tidak pernah luput dari kekurangan dalam perjalanan mereka. Tapi perjalanan mereka menjadi sesuatu yang diwariskan buat kita supaya kita belajar. Bagaimana kita belajar untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Sekalipun sulit, Allah tidak pernah tinggalkan kita. Itu janji Yesus. Sekalipun masalahnya terasa begitu berat dan kita ingin putus asa dan give up. Ingat bahwa Tuhan ingin mau kita bukan cuma believe tapi kita trust kepada Dia. Tuhan mau kita menyerahkan segalanya kepada Dia. Mungkin selama ini kita coba dengan kekuatan sendiri. Mungkin kita coba dengan semua kemampuan kita. Tapi ingat, di ujungnya kita tahu bahwa kita tidak bisa. Maka kita rendah hatilah untuk sadar bahwa kita tidak mampu. Rendah hatilah bahwa sadar ini terlalu berat buat kita. Ini di luar kemampuan kita. Tetapi ada Tuhan yang mengasihi kita. Memang Paulus katakan bahwa pencobaan-pencobaan ini tidak melalui kekuatan kita. Kadang-kadang kita merasa melebihi. Dan kita harus ubah konsep itu. Yang pasti bahwa Tuhan itu setia. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu dicobai, firman Tuhan katakan Dia akan memberi kita jalan keluar yang terbaik. Untuk kita bisa menanggungnya. Sekali lagi bahwa Tuhan mengasihi kita. Sehingga jangan memandang bahwa kita sedang dihukum. Tapi memandanglah bahwa ini satu dinamika kecil. Untuk bagaimana kita dibentuk menjadi seperti Kristus, menjadi seperti Kristus hidup, dan untuk itulah pembentukan itu diizinkan Tuhan untuk kebaikan kita. Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom bagi sahabat terang hidup. Amin.